Pak Profesor Dr. Mas'ud Said, Ketua PW ISNU Jawa Timur, Direktur Program Pascasarjana Unisma, sekaligus orang terdekatnya Gubernur Jawa Timur. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi yang hadir, yang saya hormati juga para dekan beserta jajarannya, seluruh pejabat, para kerabat, kolega, hadirin semuanya yang berbahagia. Saya akan menyampaikan sedikit saja biar tidak terkesan seperti lomba pidato. Saya tahu penjenengan mungkin sudah boring. Saya hanya ingin menyampaikan, izinkan saya menyampaikan sedikit saja tentang fenomena kehidupan agama di era post-truth. Saya ingin memulainya seperti ini. Tahun 2016, Oxford Dictionary menobatkan istilah post-truth ini sebagai word of the year tahun 2016. Post-truth. Satu tahun berikutnya, tahun 2017, Tom Nichols menerbitkan sebuah buku yang sangat provokatif, judulnya yaitu The Death of Expertise, matinya kepakaran. Dari istilah matinya kepakaran ini kemudian saya gunakan sebagai istilah dalam judul orasi ini dengan istilah matinya keulamaan dalam konteks keagamaan. Ini adalah dua istilah yang sebetulnya merujuk pada fenomena yang sedang kita hadapi saat ini. Ini ada pakarnya, Pak Mahmud Shaltut ini adalah pakarnya, Pak Hasanuddin Ali juga pakarnya, beberapa kajiannya saya ambil sebagai referensi di sini. Kita ini sekarang sedang hidup dalam situasi di mana hampir semua orang memiliki akses untuk bersuara secara sama, sehingga tidak lagi bisa dibedakan mana yang expert dan mana yang tidak, mana yang ulama dan mana yang tidak, karena siapa saja bisa membuat akun YouTube, siapa saja bisa bersuara di internet. Oleh karena itu yang tidak ulama tiba-tiba bisa menjadi ulama, yang ulama tiba-tiba tidak dianggap sebagai ulama, ustadz yang meso-meso dianggap sebagai ustadz beneran, orang yang belajar di pesantren puluhan tahun tiba-tiba dianggap bukan sebagai kiai. Kita sekarang hidup di dunia seperti itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membacanya sebetulnya, itu yang paling penting. Nah, agama ini sebetulnya, agama itu sudah dibunuh berkali-kali. Agama itu sudah dibunuh berkali-kali. Jadi kalau Bruce Willis itu punya film judulnya Die Hard 1-4, agama ini Die Hard-nya mungkin sudah episode ke-1000 dan nggak mati-mati. Agama itu dibunuh nggak mati-mati. Tahun 60-an para sosiolog sangat yakin bahwa agama itu sedang di ujung tubir jurang untuk segera dikebumikan. Tahun 60-an, karena pasca Perang Dunia Kedua itu hampir semua negara itu menunjukkan kesejahteraan yang meningkat. Oleh karena itu diyakini bahwa agama itu hanya cocok untuk orang-orang miskin. Agama itu hanya cocok untuk pemikiran-pemikiran yang masih mitologis. Orang semakin cerdas nggak perlu agama. Orang semakin kaya nggak perlu agama. Kurang gawe apa? Tapi agama nggak mati-mati itu. Tahun 70-an itu berdasarkan studinya Gilles Kepel, judulnya Revenge of God, dendam Tuhan, pembalasan Tuhan, itu diterjemahkan oleh rektor saya itu, Pak Masdar itu. Itu tahun 70-an agama bangkit melawan modernitas. Tapi sayangnya bangkitnya agama di situ adalah kebangkitan yang eksesif. Bangkitnya agama itu disertai dengan fenomena yang disebut dengan fundamentalisme agama. Cara berpikir agama yang literal, cara berkehidupan agama yang eksklusif, dan kemudian melawan sains. Kebangkitan agama itu terus menerus sampai sekarang, dan di ujung yang paling jauh itu kemudian kita melihat apa yang kita hadapi sekarang itu. Agama bangkit di mana-mana, tapi pada saat yang sama kita menemukan kehidupan agama yang semakin eksklusif, di mana orang melihat salib saja akidahnya goyah.
berkawan dengan orang Islam, berkawan dengan non muslim saja akidahnya goyah. Ini sebetulnya akidah apa gigi susu gak jelas. Nah, itu katanya ini Abdul Ghaffar Karim, kawan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah kebangkitan agama seperti ini itu sayangnya, ironisnya itu disertai dengan apa yang saya sebut dengan matinya keulamaan tadi itu. Matinya keulamaan. Orang seperti Nur Sugi yang tiba-tiba disebut sebagai Gus itu dianggap lebih ulama daripada wakil presiden kita. Fenomena ini terus menggejala. Nah, saya ingin menyampaikan sebetulnya apa yang sedang kita hadapi sekarang itu sedang terjadi pergeseran basis keulamaan. Sebelum abad ke-15 itu di era manuskrip, sebelum ditemukannya mesin percetakan, itu tokoh agama terutama Islam ini, seorang ulama itu ditentukan dari hafalannya dan rangkaian sanadnya sampai ke belakang. Jadi seorang ulama semakin banyak hafalannya dan kemudian guru-gurunya jelas bisa dilacak, seperti yang disampaikan oleh Pak Rubaidi tadi itu disebut sebagai ulama. Tapi setelah ditemukan mesin percetakan, buku dicetak di mana-mana, muncul satu otoritas keagamaan baru, yaitu intelektual muslim. Intelektual muslim nggak memerlukan hafalan, nggak memerlukan mata rantai guru ke belakang, karena semua orang bisa mengakses buku. Ini bersaing antara ulama dan intelektual muslim itu bersaing. Kurang lebih persaingannya ini bisa dibaca seperti persaingan NU dan Muhammadiyah, kurang lebih seperti itu. Itu sebetulnya adalah menunjukkan dua basis otoritas. Nah, abad ke-20-an ketika televisi mulai menggejala, televisi itu dianggap sebagai Tuhan abad ke-20, itu mulai muncul otoritas keagamaan baru, yaitu dai selebritis. Semua bisa dikomodifikasi. Itu siapa saja yang sering masuk televisi, maka dia akan disebut sebagai tokoh agama. Itu kiai-kiai mulai teriak-teriak karena menuding bahwa mereka sebetulnya nggak memiliki otoritas keagamaan, basisnya nggak ada. Tapi yang kita salah hitung adalah bahwa bagi televisi urusan keilmuan nggak penting, yang penting bisa dijual. Ini adalah komodifikasi agama. Ketika Kiai NU masih gemetaran di depan TV, ketika para intelektual Muslim Muhammadiyah masih gemetaran untuk berpidato di depan TV, sekarang kita dihadapkan era internet. Siapa saja bisa ngomong di sana, dan kita salah dalam menghitung ini. Bapak Ibu sekalian, orang seperti Khalid Basalamah pada saat kita lu keles, pada saat otoritas-otoritas keulamaan yang jadul ini itu masih berbangga dengan menghadapi majelis taklim yang dihadiri 20 orang, 30 orang. Seorang Khalid Basalamah yang keilmuannya itu bisa dikatakan kalah lah sama ulama-ulama yang sesungguhnya dari kita. Itu dia memiliki channel YouTube-nya sendiri dan subscribernya ratusan ribu. Setiap kali ceramahnya itu diunduh. 2 tahun yang lalu itu datanya lebih dari 50 juta kali itu diunduh. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, yang saya ingin sampaikan dalam orasi ini adalah bahwa bagaimanapun juga seorang alim itu adalah intelektual. Katanya Thomas Sowell, intelektual itu selalu meletakkan dirinya sebagai kaum elit dan menahbiskan dirinya untuk mengarahkan jemaatnya ke arah masa depan yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, mungkin para tokoh agama tidak bisa lagi mendaku dirinya sebagai kaum elit, karena di dunia internet batas antara kaum elit dengan kaum tak elit itu tipis, itu nggak bisa lagi dibedakan. Tapi kita tetap memiliki panggilan moral bahwa however seorang intelektual, seorang alim dalam agama
itu harus mengarahkan umatnya menuju masa depan yang lebih baik. Tapi kita harus mawas diri, kita nggak bisa lagi mendaku diri sebagai kaum elit, tapi kita juga harus tahu bagaimana caranya kita berkomunikasi, karena tokoh ketokohan dan basis otoritasnya telah berganti. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga berguna. Saya untuk yang terakhir ini saya ingin menyampaikan terima kasih ke beberapa orang. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ayah dan ibu. Bapak sudah almarhum. Dari bapak saya belajar jurumiyah, dari bapak saya belajar amsilatut tasrifiyah, dari bapak saya belajar ilmu-ilmu Islam tradisional dasar yang darinya saya kemudian melanjutkan untuk mempelajari lebih jauh. Kepada ibu saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya nggak punya kalimat untuk menggambarkan perempuan sebaik dia, karena saya tidak tahu bagaimana orang yang hanya lulusan kelas 5 madrasah ibtidaiyah dan sejak kecil sudah menginginkan saya untuk menjadi profesor, apa yang ada di dalam kepalanya. Tapi jika ada orang yang bertanya kepada saya tentang semesta, maka itu jawabannya adalah ibu. Saya ingin menyampaikan